Teman-teman, ayo mengenal tokoh pemimpin dunia beserta gaya kepemimpinannya. Tahukah kalian bahwa ada banyak sekali pemimpin di seluruh dunia? Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal gaya kepemimpinan beberapa tokoh di antaranya. Tetapi sebelumnya, kita akan memahami terlebih dahulu apa arti kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang efektif mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan situasi dan kebutuhan orang yang dipimpin. Komunikasi yang efektif adalah salah satu kunci untuk menciptakan visi yang sama dan membangun hubungan yang kuat. Setiap pemimpin pasti memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing. Yang dimaksud gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mengarahkan, memotivasi, membimbing, dan mengelola anggota kelompok atau tim untuk mencapai tujuan bersama. Ini mencakup perilaku, nilai, dan metode yang digunakan pemimpin untuk memengaruhi orang lain. Gaya kepemimpinan tidak hanya tentang bagaimana seorang pemimpin bertindak, tetapi juga bagaimana mereka terlihat dan direspon oleh orang lain. Gaya kepemimpinan dapat bervariasi, dan pemimpin yang efektif sering mampu menyesuaikan gaya mereka sesuai dengan kebutuhan tim dan situasi yang dihadapi. Beberapa contoh gaya kepemimpinan yaitu kepemimpinan otokratis, transaksional, transformasional, adaptif, visioner, demokratis, laissez-faire, dan masih banyak lagi. Mari kita lihat beberapa contoh gaya kepemimpinan dari 5 tokoh pemimpin dunia yang akan kita bahas. Pertama, Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela adalah seorang revolusioner dan mantan Presiden Afrika Selatan. Ia lahir pada 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan, dan meninggal pada 5 Desember 2013 di Johannesburg, Afrika Selatan. Nelson Mandela dikenal karena keberaniannya menentang sistem apartheid di Afrika Selatan, yaitu sistem pemisahan ras yang diberlakukan oleh pemerintah kulit putih terhadap orang kulit hitam dan kelompok ras lainnya. Nelson Mandela adalah seorang tokoh kunci dalam perlawanan terhadap sistem apartheid di Afrika Selatan. Pada tahun 1944, Nelson Mandela bergabung dengan Kongres Nasional Afrika atau ANC dan menjadi aktivis yang vokal terhadap sistem apartheid, sistem pemisahan ras secara diskriminatif. Karena perlawanannya terhadap sistem apartheid, Nelson Mandela ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Meskipun di penjara, Nelson Mandela tetap menjadi simbol perlawanan dan inspirasi bagi gerakan anti-apartheid. Setelah dibebaskan di tahun 1990, Nelson Mandela membantu menegosiasikan diakhirinya sistem apartheid. Pemerintahan Nelson Mandela dimulai pada 10 Mei 1994, saat dilantik menjadi Presiden Afrika Selatan. Nelson Mandela juga menjadi Presiden Afrika Selatan pertama yang dipilih secara demokratis, menandai berakhirnya pemerintahan kulit putih. Peran Nelson Mandela dalam menghapus sistem apartheid. 1. Negosiasi. Nelson Mandela bekerja sama dengan Presiden Afrika Selatan, F.W. de Klerk, untuk menghapus sistem apartheid dan membangun negara baru yang lebih adil. 2. Rekonsiliasi nasional. Nelson Mandela mempromosikan pengampunan setelah sistem apartheid berakhir, membantu masyarakat untuk menyembuhkan luka-luka masa lalu. Saat Nelson Mandela menjadi presiden, ia juga melakukan beberapa upaya untuk mencegah adanya sistem apartheid, yaitu dengan 1. Mengesahkan Undang-Undang Konstitusi baru. 2. Memperkuat pemerintahan pusat. 3. Menjamin hak minoritas dan kebebasan berekspresi. Dengan perjuangannya dalam menghentikan sistem apartheid di Afrika Selatan, Nelson Mandela disebut sebagai pemimpin transformasional yang berhasil membawa perubahan besar di Afrika Selatan. Gaya kepemimpinan Nelson Mandela ditandai dengan visi jangka panjang, empati, kerendahan hati, dan kemampuan untuk menginspirasi dan menggerakkan orang lain. Tokoh pemimpin selanjutnya yaitu Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth II adalah mantan Ratu Kerajaan Inggris Raya. Ia lahir pada 21 April 1926 di London, Inggris, dan meninggal pada 8 September 2022 di Istana Balmoral, Skotlandia. Ratu Elizabeth II dikenal karena rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugas negara dan hubungan baiknya dengan berbagai pemimpin dunia. Ratu Elizabeth kedua memerintah Inggris
dan 15 negara persemakmuran lainnya selama 70 tahun, dari 1952 hingga 2022. Ia naik takhta pada usia 25 tahun, setelah kematian ayahnya, Raja George ke-6. Selama pemerintahannya, dunia mengalami perubahan besar, termasuk dekolonisasi. Proses di mana sebuah koloni atau daerah jajahan memperoleh kemerdekaan dari negara penjajah, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial. Ratu Elizabeth II dinobatkan pada 2 Juni 1953 di Westminster Abbey. Saat itu, Inggris masih dalam proses pemulihan pasca Perang Dunia Kedua, dan banyak negara di bawah kekuasaan kolonial Inggris mulai bergerak menuju kemerdekaan. Gaya kepemimpinan Ratu Elizabeth II disebut gaya kepemimpinan transformasional. Ratu Elizabeth II dikenal karena kesederhanaan, keberanian, dan dedikasi terhadap tugas negara, serta kemampuan untuk tetap positif dan penuh harapan dalam berbagai situasi. Ia merupakan sosok yang stabil secara emosional, bertanggung jawab, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Berikut beberapa aspek kunci dari gaya kepemimpinan Ratu Elizabeth II. 1. Kepemimpinan pelayan. Ratu Elizabeth II dikenal karena prinsip melayani untuk memimpin, yang terlihat dalam dedikasinya untuk menjalankan tugas negara dan melayani rakyatnya. 2. Ketahanan dan keberanian. Ia mampu melewati berbagai tantangan dan perubahan politik, termasuk perang, resesi, dan pandemi global, dengan tetap positif dan penuh harapan. 3. Konsisten dan tegas. Ratu Elizabeth II memiliki prinsip-prinsip yang kuat dan konsisten dalam menjalankan tugasnya, serta mampu memberikan arahan yang jelas dan tegas. 4. Fleksibel dan adaptif. Ia mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan situasi, serta terbuka untuk mendengarkan saran dan masukan dari orang lain. 5. Netralitas politik. Ratu Elizabeth II dikenal sebagai sosok yang netral dalam politik, yang memungkinkan ia untuk memberikan dukungan dan semangat kepada semua orang tanpa memihak. 6. Menghargai tradisi dan modernisasi. Ia menghargai tradisi dan warisan monarki, namun juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memodernisasi monarki. 7. Kepemimpinan perempuan. Sebagai seorang perempuan, Ratu Elizabeth II memberikan inspirasi bagi banyak orang dan menunjukkan bahwa perempuan juga bisa memimpin dengan baik. Ketiga, Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi adalah seorang politikus dan pengacara berkebangsaan India. Ia lahir pada 2 Oktober 1899 di Porbandar, Badan Kathiawar, India Britania, saat bangsa Inggris masih menjajah India. Lalu, ia dibunuh pada 30 Januari 1948, saat ia berumur 78 tahun, di New Delhi, India. Mahatma Gandhi dikenal karena perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan India, juga karena komitmennya terhadap kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Mahatma Gandhi adalah tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan India. Mahatma Gandhi memimpin gerakan kemerdekaan India dengan menggunakan metode perlawanan tanpa kekerasan. Mahatma Gandhi percaya bahwa non-kekerasan adalah cara yang efektif untuk mencapai tujuan politik dan sosial, dan ia menerapkan prinsip ini dalam seluruh perjuangannya. Mahatma Gandhi menggunakan metode satyagraha, yang berarti keteguhan dalam kebenaran, untuk melawan penjajahan Inggris dengan cara yang tidak kekerasan, dan menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah Inggris. Salah satu aksi terkenal Mahatma Gandhi adalah Pawai Garam, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Salt March, di tahun 1930, di mana ia memimpin ribuan orang India berjalan ke pantai untuk membuat garam sendiri sebagai bentuk protes terhadap pajak garam oleh pemerintah Inggris. Ajaran dan perjuangan Mahatma Gandhi telah menginspirasi para pemimpin hak-hak sipil dan gerakan damai di seluruh dunia. Gaya kepemimpinan Mahatma Gandhi adalah karismatik, visioner, dan didasarkan pada prinsip-prinsip non-kekerasan, ahimsa, kebenaran, satyagraha, dan self-reliance, Swadeshi. Tokoh pemimpin selanjutnya adalah Paus Fransiskus. Paus Fransiskus yang bernama lahir Jorge Mario Bergoglio adalah Paus Gereja Katolik ke-266 dan Kepala Negara Kota Vatikan sejak tahun 2013 sampai kematiannya pada tahun 2025. Paus Fransiskus dikenal karena kerendahan hatinya, kepeduliannya terhadap orang miskin,
dan komitmennya pada dialog antaragama. Kepausannya dikenal dengan gaya kepemimpinan yang sederhana, dekat dengan rakyat, dan fokus pada pelayanan kepada orang miskin dan marginal. Sebelum menjadi paus, Paus Fransiskus adalah seorang imam, kemudian menjadi kepala provinsi Jesuit di Argentina, dan kemudian Uskup Agung Buenos Aires. Ia diangkat menjadi kardinal oleh Paus Yohanes Paulus II pada 2001. Paus Fransiskus dikenal dengan gaya kepemimpinan yang sederhana dan jauh dari kemewahan. Ia memilih untuk tinggal di Casa Santa Marta, bukan di Istana Kepausan, dan sering menggunakan transportasi umum. Paus Fransiskus menekankan pentingnya melayani orang miskin, marginal, dan yang terpinggirkan. Ia seringkali mengunjungi daerah miskin dan bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan. Paus Fransiskus juga dikenal dengan upayanya untuk mendorong dialog antaragama. Ia telah bertemu dengan pemimpin agama lain dari berbagai agama untuk memperkuat persahabatan dan pemahaman antaragama. Paus Fransiskus juga memberikan kritik terhadap kapitalisme yang tidak terkendali dan perubahan iklim. Ia mendorong agar para pemimpin dunia lebih fokus pada tindakan yang melindungi lingkungan dan mencegah perubahan iklim. Paus Fransiskus telah memainkan peran penting dalam diplomasi internasional, termasuk dalam upaya untuk menyelesaikan konflik dan krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Gaya kepemimpinan Paus Fransiskus disebut gaya kepemimpinan melayani atau servant leadership. Gaya kepemimpinan ini menekankan pada melayani, bukan memerintah. Pemimpin dalam servant leadership mengutamakan kepentingan bawahannya, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan membantu mereka tumbuh dan berkembang. Pemimpin dalam servant leadership juga fokus pada kebutuhan dan kepentingan bawahan, dan mereka siap membantu dan mendukung mereka dalam mencapai tujuan mereka. Tokoh terakhir yang akan kita bahas adalah Bill Gates. William Henry Gates III, atau yang lebih dikenal dengan nama Bill Gates, adalah seorang pengusaha dan dermawan asal Amerika. Ia lahir pada 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Mendirikan Microsoft Corporation dan juga karena kegiatan filantropi yang dilakukan melalui Yayasan Bill and Melinda Gates. Ia dikenal sebagai salah satu pendiri dan pemimpin sukses dalam industri teknologi. Bill Gates adalah pendiri Microsoft, juga termasuk dalam daftar orang terkaya di dunia. Bill Gates dikenal sebagai pemimpin transaksional karena fokusnya pada pencapaian tujuan yang jelas dan terukur, serta perencanaan yang detail. Ia menuntut kinerja yang tinggi dari timnya dan memberikan penghargaan berdasarkan hasil yang dicapai. Bill Gates juga memiliki visi yang kuat dan mampu melihat peluang di masa depan. Ia adalah sosok yang visioner karena ia mampu mengenali potensi komputasi personal sejak dini dan bekerja keras untuk mewujudkannya, seperti yang diungkapkan dalam sumber dari MTD Training. Di awal berdirinya Microsoft, Bill Gates dikenal menggunakan gaya kepemimpinan otokratis. Pemimpin otokratis percaya bahwa cara terbaik untuk mengelola tim adalah dengan mengendalikan cara kerja mereka, sehingga Microsoft dapat tumbuh sesuai dengan visinya. Selain visioner, Bill Gates juga dianggap sebagai pemimpin yang efektif dan mampu berkomunikasi dengan baik. Ia dikenal sebagai sosok yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mampu membangun komunikasi, mempercayai, dan memperlihatkan empati kepada karyawan dan bawahan. Meskipun terkenal dengan kecerdasannya, Bill Gates juga dikenal sebagai orang yang menyenangkan dan komunikatif. Ia mampu bernegosiasi dengan baik dan mendapatkan kontrak besar dengan IBM, International Business Machines Corporation. Gaya kepemimpinan Bill Gates terkenal dengan ciri-ciri transaksional, visioner, dan otokratis. Ia menekankan pada tujuan konkret, perencanaan terperinci, dan kontrol yang ketat, terutama di awal berdirinya Microsoft. Selain itu, ia dikenal sebagai sosok yang visioner, mampu melihat potensi komputasi personal sejak dini dan berupaya mewujudkannya. Jadi kesimpulannya adalah 1. Terdapat bermacam-macam gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang dibahas di video ini yaitu gaya kepemimpinan transformasional, karismatik, visioner, melayani, dan transaksional. 2. Setiap pemimpin pasti memiliki gaya kepemimpinannya sendiri. Pemimpin yang baik dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai kondisi atau situasi yang terjadi
dan sesuai hal yang dibutuhkan saat itu. 3. Berdasarkan dari video ini, Nelson Mandela memiliki gaya kepemimpinan transformasional yang berfokus pada visi yang menginspirasi, karisma, dan integritas. Ia mendorong rekonsiliasi rasial, memaafkan tanpa melupakan, dan berbagi kekuasaan. Nelson Mandela berhasil membawa Afrika Selatan menuju demokrasi damai setelah apartheid. 4. Ratu Elizabeth II juga memiliki gaya kepemimpinan transformasional. Namun ia berfokus pada pengabdian, hubungan kepercayaan dengan rakyat, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Ia dikenal sebagai sosok yang mendedikasikan hidupnya untuk orang lain dan memimpin dengan keyakinan diri. 5. Mahatma Gandhi memiliki gaya kepemimpinan karismatik dan visioner yang berfokus pada visi yang jelas, inspirasi untuk tindakan, dan pendekatan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Ia tidak hanya berjuang untuk kemerdekaan, tetapi juga membentuk masa depan seluruh bangsa melalui prinsip non-kekerasan, multikulturalisme, dan toleransi beragama. 6. Paus Fransiskus memiliki gaya kepemimpinan melayani, atau yang sering disebut servant leadership yang berfokus pada melayani umat, khususnya yang paling rentan dan marginal, serta menekankan persatuan dan dialog antar agama. Ia menjadi simbol kepemimpinan transformatif dengan pendekatan yang rendah hati, sederhana, dan penuh empati. 7. Bill Gates memiliki gaya kepemimpinan transaksional yang berfokus pada pencapaian tujuan, struktur, dan ketertiban. Bill Gates dikenal karena menetapkan tujuan yang spesifik dan jelas, serta menggunakan sistem penghargaan dan hukuman untuk mengelola timnya secara efektif. Ia juga menjaga lingkungan yang terstruktur dan terorganisir, memastikan karyawan mengetahui peran dan tanggung jawab mereka. Namun, perlu diingat bahwa setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semoga dari video ini kita dapat belajar gaya kepemimpinan dari tokoh-tokoh pemimpin dunia. Terima kasih, semoga bermanfaat.